Dingin. Lumayan. Ya. Lepas dari entah dingin, entah hangat. Hangat juga enggak saya kira. Tetapi apa yang Anda rasakan di dalam perjalanan, terutama dalam perayaan ini? Wajar kalau kita juga punya perasaan berbeda-beda, tapi wajar kalau kita punya titik temu untuk merasakan pengalaman bersama ini. Karena sebagian besar dari kita mungkin juga baru pertama ke tempat ini, tapi juga barangkali sebagian besar pada akhirnya juga baru pertama kalau harus misa di tempat yang seperti ini. Meskipun sebelumnya barangkali pernah misa di alam yang lain, alam gaib. Atau menantikan nanti suatu ketika misa di alam lain gitu. Tuhan mengajarkan kepada kita semua sesuatu yang indah, yang tidak terlalu umum bagi kita, terutama kalau hanya berbicara tentang pokok pohon anggur. Tetapi logikanya sama dengan pohon-pohon yang lain, sehingga tidak sulit bagi kita untuk menangkap perumpamaan Tuhan Yesus tentang bagaimana kita mesti tinggal di dalam Dia. Saya mencoba menanam anggur dulu 6 pohon. Sekarang yang hidup cuma 3 pohon. Saya menanam di GSW itu maksud saya hanya untuk belajar bagaimana membaca kitab suci dengan pengalaman gitu. Dan memang rupanya demikian, saya mencoba mengerjakan sesuai dengan yang disarankan itu. Di saat-saat tertentu ketika setengah meranggas gitu harus di pruning atau dipotongi ranting-rantingnya. Kemudian ranting itu jelas yang saya buang lalu mengering di bawah pohon anggur itu. Tapi yang mengagetkan adalah ranting yang dominan yang saya biarkan menyatu dengan sang pokok, begitu cepatnya langsung berdaun dan langsung berbunga, lalu muncul buah-buah kecil gitu. Begitu cepatnya, saya dalam hitungan 3 minggu, baru awal September, minggu pertama September, itu sudah berdaun lebat dan kemudian muncul. Saya lalu belajar, memang benar. Kalau yang dipotong jelas sekali logikanya, langsung mengering. Tetapi bahwa yang habis dibersihkan itu, ranting yang masih menyatu begitu cepatnya langsung berdaun dan berbunga. Langsung berbuah juga. Saya dokumentasikan kalau Anda ada yang tersambung ke Instagramnya GSV gitu ya, itu akan ada di sana. Ketika saya pruning, saya dokumentasikan. Ketika saya 3 minggu kemudian ngecek sudah berbuah, dan saya tunjukkan juga di situ. Jaraknya sudah kelihatan dari situ, dari tanggal uploadnya. Teman-teman sekalian, logika yang juga bisa terjadi dalam pohon apapun, tetapi yang terpenting bahwa kita mampu merasakan bagaimana kita terus-menerus berusaha untuk menguatkan ikatan batin kita dengan Allah. Kita tidak tahu menahu persisnya bagaimana, sebab akibatnya persisnya bagaimana. Hanya orang-orang yang setia menyatukan diri pada akhirnya tahu-tahu berbuah. Kita juga nggak akan ngamati persis kok kalau itu berbuah. Pengembangnya juga nggak tahu itu pagi, siang, atau malam. Tetapi yang kita tahu ada saat yang kemudian kita saksikan ada buah. Kehidupan kita juga kita tidak bisa dikte bagaimana kita harus menjadi sangat dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Vincenzo juga mengajarkan kepada kita semua, jangan lebay, jangan berlebihan, seolah-olah kita itu mampu menyeret Allah untuk mengerjakan sesuatu untuk kita. Tidak.
Yang bisa kita lakukan adalah rendah hati, tetapi yang terpenting kita selalu mengupayakan untuk ada bersama Dia. Bukan memaksakan Dia ada bersama kita, bukan hak kita untuk memaksa Tuhan, tapi membuat kita senantiasa mendekati Sang Sumber itu. Dan itulah yang akan membawa buah-buah kehidupan seperti yang kisahkan di dalam perumpamaan ini. Lewat buah itulah Tuhan dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Menjadi murid bukan hanya karena dekat, tetapi karena kemudian kita berjuang bersama untuk melahirkan buah-buah baru di dalam kehidupan. Kita boleh bertanya, apa buah-buah yang kita lahirkan dalam kehidupan ini? Bahkan dengan upaya-upaya yang harian kita praktekkan maupun yang unik-unik seperti ini, membuahkan apa di dalam hidup kita? Apakah kemudian membuahkan kedewasaan di dalam membangun komitmen? Apakah semakin membuah dalam rupa ketulusan? Apakah membuah dalam sukacita yang sungguh-sungguh nampak di dalam kehidupan kita? Tentu saja kalau mau bertanya buah lebih banyak lagi, baca buah-buah roh yang ada di dalam surat kepada jemaat di Galatia. Bagaimana orang menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih murah hati. Itu adalah buah-buah yang nyata juga di dalam kehidupan kita bersama. Kita juga belajar dari para murid ketika mereka masih saling berseberangan satu sama lain untuk hal-hal yang sifatnya itu kultural, yaitu tentang sunat. Mereka punya tradisi yang berbeda. Orang-orang Yahudi punya tradisi sunat, tetapi kita tahu pewartaan para murid tidak hanya untuk mereka, sehingga mulai terjadi percampuran dan sedikit pertikaian, ketegangan. Karena Petrus dan kawan-kawan jelas langsung to the point bahwa orang yang ikut Kristus harus bersunat. Yang di sini aja saya nggak yakin kok kalau pada bersunat. Sudah. Tetapi Paulus dan Barnabas, karena jiwa mereka itu begitu menerima orang lain, langsung mengatakan tidak. Akhirnya mereka seperti tegang sendiri di antara mereka. Dan apa yang terjadi? Itulah pembelajaran yang luar biasa, karena kemudian mereka berjumpa untuk membangun kesepakatan bagaimana mereka akan mengimani Tuhan dengan kultur yang mereka hidupi, yang kemudian disebut dengan Konsili Yerusalem. Konsili pertama setelah mengalami ketegangan. Dan ini menjadi harapan bagi kita semua. Ketika zaman berubah. Ada pepatah mungkin dalam buku bahasa Latin yang dipakai para frater itu. Elenga tempora bukan. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Zaman itu berubah dan kita mesti berubah di dalamnya. Zaman yang akan kita hadapi ini akan terus berubah dan melahirkan semacam kultur baru. Bagaimana kita larut di dalamnya, tapi bukan untuk larut hilang. Tetapi orang Jawa bilang manjing menyatu, ajur itu kayak perpecah gitu. Manjing ajur, ajer itu lalu
bukan menyelam. Ajar itu mencair bersama gitu. Maksudnya, nah itu sudah saya terangkan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi maksudnya adalah ketika kita pun punya prinsip tertentu, terutama ketika kita berbicara tentang prinsip iman, bagaimanakah kita itu bisa tetap menyatu dengan saudara-saudara kita yang memiliki aneka perbedaan, tetapi tetap membawa nafas keselamatan yang Anda yakini. Mungkin dengan tampilan seperti ini, orang akan memperhatikan, wow banget ya, kalau ikut kursus kaul di sana gitu. Kemudian akan ada acara-acara seperti itu yang nggak pernah terbayangkan. Ketika saya upload foto mulai 2 tahun lalu, yang sangat heboh yang tahun lalu, saya upload foto misa di daerah sini juga. Banyak sekali komentarnya. Karena apa? Orang lalu merefleksikan, sungguh luar biasa ya kita bisa memuji Tuhan di tempat yang tak terduga. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sampai kita pun larut dengan kebiasaan zaman ini, kita upload di media sosial kita, apa yang akan Anda kejar? Apakah Anda akan keambil atau diambil oleh justru semangatnya zaman ini hanya untuk menghitung like-like-nya gitu ya? Karena kemudian begitu kita upload langsung Anda melototi like-nya, tambah enggak, sekarang jadi berapa. Setelah itu Anda ngelirik punya teman gitu, dipunyanya akunnya teman gitu, punya aku udah 227, di situ baru 53. Lalu banding-bandingkan, atau malah minder karena ya ampun punya dia udah 305, punya aku baru 20. Apakah itu kira-kira yang akan terjadi, yang akan kita kejar? Kalau begitu sebenarnya kita hanya larut tetapi kita nggak pegang apa-apa. Karena kemudian kita hanya hancur di sana gitu aja. Kita masuk di dalam kultur itu dan kebawa oleh kultur itu. Kita tidak bisa meneladan para murid yang kemudian ketika kultur itu diikuti, apa yang dia pegang? Kebenaran bahwa Kristus harus dihidupi lebih daripada kultur, itu yang mereka yakini dengan seutuh-utuhnya. Itu yang membuat jiwa mereka sampai kemudian melahirkan gereja yang akhirnya berubah nama ini. Gereja yang dulu di Antioquia namanya Kristen, kemudian akhirnya bernama apa? Katolikos. Menjadi Kristen karena kita dikatakan umat yang ikut Kristus. Menjadi Katolikos karena kita menjadi umat yang universal menyambut siapapun. Dulu saya penasaran, kenapa misalnya di Amerika itu ada gereja-gereja besar, Katolik, Baptis, Episkopal, itu gede-gede semua. Nah, untuk membedakan bagaimana, karena mirip-mirip, ada gereja-gereja yang pakai Santo Santa juga gitu loh, yang bukan Katolik. Bagaimana membedakan? Untuk membedakan, di bawahnya itu akan ada tulisan all are welcome. All are welcome, semua orang disambut. Itu adalah terjemahan dari kata Katolik sebenarnya. Katolik itu artinya apa? Menjadi pribadi yang mampu menyambut siapapun. Saudara-saudaraku sekalian, apakah dengan aktivitas kita pada akhirnya membuat hati kita terbuka sehingga Paskah ini benar-benar menjadi pancaran yang hidup karena Kristus yang kita pegang menjadi terang benderang di dalam kehidupan kita bersama? Kalau itu yang terjadi, kita bersyukur. Tapi kalau itu yang mampet, mari kita bawa di dalam doa agar kita tidak sekedar remuk di dalam zaman ini, tetapi sungguh-sungguh mampu menjadi cahaya bagi zaman ini untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal yang jauh lebih bernilai daripada pernik-pernik yang kadang memusingkan kita di dalam kehidupan. Karena itu marilah untuk kita juga menyatu dengan Sang Pokok. Kita rayakan Ekaristi secara sungguh-sungguh,
mohon rahmat agar kita pun juga diperdalam, diperkuat, dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Aku